Imam Syafi'i di dalam salah satu syairnya, beliau mengatakan, ya ahla baiti Rasulillah, hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu. Hei anak keturunan Nabi Muhammad, hei kalian para habaib, hei kalian para zuriat, hubbukum fardun, cinta kepada kalian hukumnya wajib, fil Qur'ani anzalahu, yang telah diwajibkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, nama ba'du. Ja'alallahu ayyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sakhalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan potongan syair yang disampaikan oleh Habib tadi, ada polemik dalam syair itu yang mungkin jarang dibahas, yaitu masalah dari mana sebetulnya syair tersebut. Saya bilang polemik karena sepertinya memang tidak ada ketegasan yang secara pasti dari mana ucapan itu berasal. Karena kalau kita baca-baca dalam kitab-kitab yang merilis ucapan-ucapan itu, setidaknya ada 3 versi ya. 3 versi narasi, walaupun sumbernya bukan dari 3 orang tapi dari 2 orang. Nah, begini, kronologisnya begini. Kita ambil dari kitab yang sangat tua yang menceritakan itu, misalnya kita ambil dari kalamnya atau ucapannya As-Sakhawi. As-Sakhawi 2 kali, ya, setidaknya yang saya baca, merilis syair tersebut tetapi dengan narasi yang berbeda. Kalau dalam kitabnya yang populer itu, yaitu kitab Ad-Ulami, beliau itu sebelum merilis syair itu ucapannya begini. Nunshidu ma narwihi waliqailihi nusnidu. Ya. Jadi kami akan menyanyikan atau melantunkan syair apa yang telah kami riwayatkan. Kemudian waliqailihi nusnidu, dan kepada pengucapnya ini kami sambungkan sanadnya atau kami sandarkan. Di sini As-Sakhawi tidak menyebut siapa orang-orangnya. Lalu beliau menyampaikan syair itu, ya ahla baiti Rasulillahi hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalah. Wahai zuriyah Nabi, ya. Kenapa? Karena ini ucapan bukan diucapkan oleh sahabat, sehingga mukhotobnya atau hukumnya itu atau munadanya, ya, itu tidak mungkin para sahabat, tidak mungkin ahlu bait yang hidup di masa Rasulullah. Ini mesti adalah orang-orang yang hidup setelah Rasulullah. Berarti keturunan Rasul. Bukan Sayyidina Ali, bukan Sayyidah Fatimah, atau bukan orang-orang yang hidup di masa Rasulullah. Itu dulu yang penting. Jadi kajiannya ini mungkin masuknya kepada duriyahnya memang. Hubbukum fardun. Mencintai kalian itu adalah fardun. Ya. Fil Qur'ani anzalah. Fardun minallah fil Qur'ani anzalah. Kita masih bertanya-tanya. As-Sakhawi ini maksudnya meriwayatkan dari siapa? Siapa yang mengucapkan ini? Kalau yang kita dengar masyhur kan ini ucapan Imam Syafi'i. Nah, ternyata As-Sakhawi itu punya kitab yang lain yang judulnya Al-Qaulul Badi fi Sholati 'alal Habib Syafi'i. Kalau tidak salah begitu ya. Beliau di situ malah mengagetkan kalau kita baca ya. Bahasanya begini, wa ansyada al-maddu as-Sayrazi. Jadi ada ulama bernama As-Sayrazi yang bergelar Majiduddin Asy-Syairozi ya. Beliau ini melantunkan satu syair dari Muhammad bin Yusuf Asy-Syafi'i. Jadi bukan Imam Syafi'i Pak ternyata, tapi Muhammad bin Yusuf Asy-Syafi'i. Muhammad bin Yusuf Asy-Syafi'i ini ulama yang hidupnya itu antara abad ke-7 kalau tidak salah ya. Jadi jauh dari masa Imam Syafi'i. Jadi namanya itu Muhammad bin Yusuf Asy-Syafi'i. Kalau di tracking atau di searching siapa orang ini bergelar juga Al-Kanji. Ini seorang muhaddis ya, ahli ilmu, Asy-Syafi'i memang, tetapi yamilu ilar Rafidi. Ini memang agak condong kepada Syiah Rafidah. Nah, jadi ini satu sumber ya. Ini yang saya sebut polemik. Jadi tidak bisa dipastikan itu dari Imam Syafi'i, karena ada sumber lain yang mengatakan itu justru dari Muhammad bin Yusuf bermadhab Syafi'i sehingga disebutlah Asy-Syafi'i. Itu satu poin. Jadi kalau kita merujuk kepada siapa namanya tadi? As-Sakhawi, di satu redaksi As-Sakhawi itu tidak menyebut dari siapa.
narwihi waliko ilihi nusnidu, begitu saja. Kami menceritakan dan ini kami sandarkan kepada yang mengucapkannya. Tidak menyebut Syafi'i sama sekali. Lalu di kitab lain ketika ada diksi Syafi'i justru Muhammad bin Yusuf Asy-Syafi'i dari Majiduddin As-Sayrozi dari Muhammad bin Yusuf Asy-Syafi'i. Muhammad bin Yusuf Asy-Syafi'i ini terindikasi itu ditulis oleh Adz-Dzahabi dalam beberapa kitab ya, bahwasanya ulama ini ulama ahli ilmu Asy-Syafi'i ya. Tetapi dalam beberapa poin itu yamilu ila Rafidi, agak condong kepada Syiah Rafidah. Satu. Tetapi kita tidak boleh juga menyalahkan kalau itu dari Imam Syafi'i, karena Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Muhriqah ya, mengatakan wali Syafi'i ya. Dan dimiliki oleh Imam Syafi'i ya, lalu menyebutkan bahasa itu atau syair itu. Bahkan dalam sumber-sumber yang terbaru mungkin seperti misalnya Mirqatul Mafatih. Jadi hati-hati, ada kitab namanya Mirqatul Mafatih, syarahnya Mishkatul Masobih. Ini karya Imam Mullah Ali Al-Qori. Ada yang mirip sekali, yaitu Mir'atul Mafatih. Jadi dari kata Mirqat menjadi Mir'ah, Qaf menjadi Ain. Sama-sama syarahnya Mishkatul Masobih. Tetapi ini karyanya Imam Al-Mubarakfuri. Kitab Mishkatul Masobih itu karya At-Tabrizi. Sebetulnya ini bukan kitab yang berdiri sendiri, tetapi dia itu seperti melengkapi semacam istidrak dan juga mungkin ada takhrij kepada kompilasi hadis Imam Al-Baghawi yang berjudul Mashabihus Sunan kalau tidak salah ya. Makanya Mishkatul Masobih itu sebetulnya bukan kitab independen. Dia itu adalah tulisan orang menanggapi, entah melengkapi atau entah merilis atau apa dari kitab sebelumnya, yaitu Al-Masobih itu karya Imam Al-Baghawi, kompilasi hadis-hadis yang bentuknya seperti jami ya, seperti kitab-kitab hadis genre Al-Jami, judulnya kan begitu ya. Kan kategori kitab-kitab hadis itu ada Al-Musnad, ada Al-Jami, ada As-Sunan dan sebagainya. Nah, kalau dalam kitab Mirqatul Masobih itu dikatakan ya sama li Syafi'i gitu ya. Ada sumber-sumber lain yang bahasanya ini tengah ya. Tengah maksud saya adalah yunsabuli Syafi'i. Jadi syair itu dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Sepanjang yang saya tahu sampai sekarang belum ditemukan, saya mau pakai bahasa Kiai Haji Madudin tapi saya tidak mau bilang tidak ada. Memang belum ditemukan rincian sanadnya bagaimana ucapan ini dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Jadi yang beredar di kitab-kitab itu yang pertama cuma yunsabu dinisbatkan, yang kedua li Syafi'i, itu mungkin ada dalam kitab Diwanus Syafi'i ya, syair-syairnya Imam Syafi'i. Tetapi yang paling berbeda atau yang paling tajam perbedaannya adalah justru itu bukan ucapan Imam Syafi'i, tetapi ucapan Muhammad bin Yusuf Asy-Syafi'i ya, Al-Kanji. Al-Kanji itu di daerah di Iran kalau tidak salah ya. Begitu. Jadi itu saja ya. Kalau perkara apakah kita wajib mencintai dzurriyyah Nabi, saya kira ini tidak perlu dihukumi wajib ya. Kalau Anda mencintai Rasulullah, saya tidak bicara Ba'alawi karena menurut kamu Ba'alawi masih bukan Habib kan, bukan keturunan Nabi atau tidak. Kita bicara dzurriyyah Nabi yang sudah kalian sepakati siapapun. Kalau kita masih bertanya apa dalilnya wajib mencintai dzurriyyah Nabi? Apakah ketika orang mencintai fansnya Blackpink misalnya, dia cinta sekali sama posternya Blackpink, hatta mungkin sama stiker-stikernya, hatta mungkin sama, mohon maaf, pakaian dalamnya atau kaos bekasnya, apa mereka butuh dalil? Apa mereka butuh aturan wajib mencintai Blackpink? Itu kan bawaan. Kita mencintai Rasulullah, masa kita masih mencari dalil untuk mencintai keturunan Rasulullah? Saya kira keterlaluan itu ya. Jadi saya tidak dalam rangka ingin menggugat ucapan fardun itu. Bagi saya tidak perlu ada dalil mencintai Rasul, tidak perlu ada dalil. Itu bawaan kita saja. Karena agak heran kalau kita mengagungkan Rasulullah tapi tidak mencintai keturunannya, ini agak-agak ya. Agak-agak nggak masuk akal gitu. Penuh pertanyaan. Apa iya kita benar-benar mengagumi, benar-benar mencintai Rasul, kok kepada keturunannya kita tidak cinta? Jadi begitu ya. Saya tidak sebut-sebut Ba'alawi karena saya tidak mau kamu anggap saya mendoktrin kamu mencintai Ba'alawi. Untuk apa? Tidak perlu didoktrin. Siapa yang meyakini itu dzurriyyah Nabi, dia cintai nabinya, tidak perlu dalil. Bahkan dilarang pun malah masih mau mencintai. Kenapa? Karena apa akses kita
kepada Rasulullah. Akses tambahan maksudnya. Ya kalau kita akses kepada Rasulullah lewat ajarannya, mungkin kita bisa belajar Quran, belajar hadis, belajar ucapan-ucapan ulama yang bersambung sampai Rasulullah. Tetapi yang berbentuk gen, berbentuk darah, atau berbentuk fisik, ya keturunannya Pak, nggak ada lagi. Ini jangan dikait-kaitkan, tapi kan mereka palsu, itu lain. Saya tidak bicara asli, tidak bicara palsu. Kalau kamu sudah anggap begitu. Ada pepatah begini, sesuatu itu berharga bukan karena barangnya, tapi mungkin punya latar belakang. Kadang tongkat itu menjadi mahal, menjadi apa, itu bukan karena tongkatnya, tapi ini tongkat siapa. Ini pernah disentuh siapa? Ini pernah dipegang siapa? Apalagi manusia gitu ya. Ini keturunan siapa? Keturunan Rasulullah. Tanpa kita butuh dalil. Kalau kita memang punya mahabbah kepada Rasul, mesti akan memandang mereka berbeda dengan kita memandang yang lain. Begitu ya. Allahumma hadina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.